Selamat pagi, hari ini hari Sabtu, tanggal 1 Juli 2023. Kami dari awal laptop akan melakukan pengetesan box panel PLTS auto backup. Oke, untuk tes ini adalah tes secara fungsi. Nanti kita akan tes juga bebannya atau tes load, kita berikan beban sampai kemampuan maksimalnya. Untuk tes fungsi ini, untuk yang pertama kita lihat dulu di bagian depan ini. Di bagian depan ada beberapa instrumen, yaitu indikator input PLN dan PLTS yang warna hijau. Ya, sebelah kiri ada indikator input PLN dan indikator input PLTS di sebelah kanan. Jadi kalau indikator tersebut menyala artinya sudah ada ya untuk PLN ready, PLTS juga ready, seperti itu. Kemudian wattmeter di tengah, di bawahnya ada baterai capacity atau untuk mengetahui kapasitas baterai kita. Lalu di bawahnya lagi ada selector switch. Nah, ini untuk memilih mode. Dari sebelah kanan ini auto, PLTS dan PLN. Jadi nanti untuk PLTS ini berarti terus menerus menggunakan PLTS ya, menggunakan PLTS atau inverter. Lalu di sebelah kiri ini menggunakan PLN secara terus menerus. Oke. Untuk auto ini adalah prioritasnya adalah PLTS. Jadi nanti outputnya menggunakan PLTS secara terus menerus. Apabila kapasitas baterai nanti sudah berkurang di bawah 50% di kapasitasnya, sini nanti berkurang di kurang lebih 50% ya, dari kapasitasnya, maka output akan berpindah ke PLN. Nah, selama menggunakan PLN ini, inverter atau PLTS akan standby. Nah, jadi sewaktu-waktu listrik PLN padam, maka akan otomatis di backup oleh PLTS untuk bebannya. Seperti itu. Nanti ketika kapasitas baterainya berkurang lagi, karena selama inverter digunakan otomatis baterai berkurang ya. Kapasitas baterai berkurang di bawah 30% dari kapasitasnya, maka inverter akan dimatikan. Nah, sistem ini digunakan agar baterai tidak terkuras sampai habis, sampai 0%. Nah, ini untuk menjaga ketahanan baterainya, jadi baterai tidak cepat rusak, seperti itu. Nah, nanti ketika baterai sudah terisi, panel surya melakukan charging, baterai terisi sampai di atas 40% dari kapasitasnya, maka inverter akan dinyalakan kembali. Tetapi output masih menggunakan PLN, seperti itu ya. Nah, kalau PLN-nya ada, kalau tidak ada PLN ya tetap menggunakan PLTS. Itu sampai nanti ketika baterai sudah bertambah atau terisi sampai di kapasitas 80% kapasitasnya, 80% dari kapasitasnya, maka akan berpindah menggunakan PLTS kembali dan PLN sebagai backupnya. Oke, seperti itu untuk sistem kerja dari autonya. Nah, sekarang kita lihat di bagian dalam. Di bagian dalam seperti ini. Ini inverternya di sebelah sini ya, dengan kapasitas 2600 watt. Lalu di sini ada MPPT e-power sesuai dengan request. Untuk box panel ini custom ya, custom sesuai dengan request customer kita. Oke. Lalu di sini ada ATS-nya dan ada MCB. Ini untuk WiFi, untuk monitoring via WiFi ya. Oke, kita lihat dulu di terminal dulu ya. Dari terminal dulu. Di sebelah kanan ini ada terminal panel surya. Nanti input dari panel surya dimasukkan ke terminal ini. Lalu di sebelahnya lagi ada baterai. Ini dihubungkan ke baterai nanti. Sebelahnya lagi ada input dan output. Nah, input dan output ini
input sendiri nanti dihubungkan dengan listrik PLN atau sumber pendampingnya ya. Kemudian output nanti dihubungkan ke beban atau ke instalasi listrik di rumah seperti itu. Lalu di sini, nah ini sesuai request juga ada output 12 volt DC. Sementara untuk sistemnya sendiri untuk PLTS box panel ini menggunakan sistem 48 volt, tapi sesuai permintaan diberi output 12 volt DC. Oh ya, nah tadi ada yang terlewat di panel surya ini ada 3 terminal ya. Ini kita buka dulu. Nanti kami ganti untuk keterangannya. Ada 3 terminal. Yang sebelah kiri adalah positif, sebelah kanan adalah negatif. Nah, yang di tengah ini adalah grounding nanti. Grounding untuk panel suryanya. Di sini sudah dilengkapi dengan arrestor atau proteksi dari sambaran petir. Ya, untuk pemasangan baterai dan panel surya juga tidak boleh terbalik ya. Untuk pemasangannya tidak boleh terbalik, positif sebelah kanan, sebelah kiri positif, negatif sebelah kanan dengan sistem 48 volt DC. Oke, untuk pengoperasiannya pertama untuk menyalakan MPPT dulu, kita untuk menyalakan MPPT di sini. Nah, di sini ada MCB. Kalau kita urutkan dari paling kiri, ini ada MCB output, MCB baterai, MCB PV, MCB soft start, MCB baterai lagi. Lalu ada arrestor. Di sini ada VA protector ya, untuk proteksi tegangan dan arus lebih. MCB output, oke, MCB baterai di sini ada 2. Yang sebelah kiri ini MCB baterai untuk suplai ke inverter. Lalu yang sebelah kanan ini MCB baterai untuk suplai ke MPPT. Nah, kita coba nyalakan dulu untuk MPPT-nya. Urutannya seperti ini. Jadi menyalakan dulu MCB baterai, dinaikkan seperti ini. Nah, setelah MPPT sudah menyala seperti itu, situ tertera ada gambar bulan. Gambar bulan itu artinya tidak ada panel suryanya, input dari panel surya masuk. Nah, ini sedang proses untuk MPPT-nya. Lalu setelah ini dinaikkan seperti ini, baru MCB PV dinaikkan seperti itu. Nah, itu sudah terlihat untuk baterainya 50 volt, tapi PV belum ada ya karena tidak dipasang. Oke, jadi seperti itu urutannya. MCB baterai dulu, baru MCB PV. Untuk mematikan, misalnya ada trouble di panel surya atau MPPT yang lain. Nah, untuk mematikan MCB PV dulu, baru MCB baterai seperti itu. Kebalikannya ya kalau mematikan. Nah, untuk menyalakan inverternya sendiri, kita dari soft start dulu. Soft start, kemudian MCB baterai, baru outputnya. Nah, soft start ini digunakan karena ada beberapa tipe baterai yang memiliki sistem proteksi. Nah, karena untuk menghindari sistem proteksinya terpicu, jadi kita menggunakan soft start ini. Jadi nanti kita naikkan, tunggu kurang lebih 5 detik. Kalau sudah, baru MCB baterai naik, MCB soft start diturunkan kembali. Kita coba. Kita naikkan MCB soft start seperti ini. Kita tunggu kurang lebih 5 detik, lalu MCB baterai dinaikkan seperti ini, MCB soft start diturunkan lagi, itu ya. Nah, selama running MCB soft start harus diturunkan. Jadi MCB soft start cukup dinyalakan 1 kali saat pertama kali menghidupkan saja. Oke, kalau sudah seperti ini, kita naikkan MCB outputnya. Nah, kita pastikan dulu inverter sudah menyala ya. Nah, seperti ini. Jadi indikasinya kalau inverter sudah menyala adalah daran atram ya, artinya LED warna merah di atas ini menyala, kemudian LED warna merah 2 di bawah itu yang satu padam, ini sebelah kiri padam. Kalau dua-duanya menyala artinya inverternya masih standby, belum running. Oke. Kita lihat di depan lagi. Di depan sini kita lihat. Ya, tadi untuk terminal output ya, terminal output sudah kami hubungkan dengan beban kami menggunakan kipas ini. Nah, ini untuk tes fungsi saja. Kemudian terminal input juga sudah kami hubungkan ke PLN tadi, cuman belum dinyalakan
lihat di wattmeter dulu. Di wattmeter paling atas sebelah kiri warna biru itu adalah tegangan output, di bawahnya warna kuning adalah beban ya. Jadi kipas tadi bebannya kurang lebih 49 watt. Lalu di bawahnya adalah suhu di dalam ruangan ya, di dalam ruangan beban ini maksudnya. Lalu di sebelah kiri paling atas warna merah adalah arus, di bawahnya ada timer. Timer itu dia menghitung berapa lama ini berjalan waktu totalnya. Di bawahnya lagi ada total konsumsi daya dan power factor seperti itu. Nah, untuk inverter normal ya, sudah berjalan normal, indikator inverter sudah menyala. Kemudian kita coba kita berikan input PLN nya seperti ini. Nah, PLN sudah menyala, indikator PLN sudah menyala. Kita coba switch ke PLN ya. Nah, sekarang sudah berpindah ke PLN. Kita lihat tegangannya berubah ya. Jadi ada perbedaan tegangan antara PLN dan PLTS. Untuk tegangan PLN kurang lebih 200 volt, untuk PLTS 227 volt, seperti itu ya. Jadi ini kita menggunakan PLN, lalu ini PLTS. Oke, nah kita kembali ke auto lagi. Oke, kita tes secara fungsi. Jadi nanti apabila baterai berkurang kapasitasnya di bawah 50% ya, kita turunkan ke 50%. Nah, kurang lebih di 48 volt ya. Di 48 volt itu kurang lebih 50%, maka otomatis akan berpindah ke PLN seperti ini. Nah, kita sudah berpindah ke PLN ya, tadi tegangan PLN 200 volt, tetapi inverter tetap menyala standby seperti ini. Jadi sewaktu listrik PLN padam akan berpindah outputnya menggunakan PLTS. Kita coba kita padamkan. Nah, tetap ada outputnya, kipas juga tetap menyala tanpa ada kendala. Nah, seperti itu. Kita nyalakan lagi untuk PLN nya seperti ini. Nah, ketika PLN menyala maka pindah ke PLN lagi. Ini tetap standby membackup. Nah, kita coba kita matikan PLN nya lagi seperti ini. Nah, dalam kondisi seperti ini maka otomatis baterai akan berkurang kapasitasnya ketika diberi beban. Nah, di bawah 30% atau kurang lebih sekitar 45 volt. 45 volt, maka akan dipadamkan inverternya. Kita turunkan lagi di tegangan 45 volt ya. Nah, seperti ini. Inverter padam, PLN juga posisi padam, jadi tidak ada output sama sekali, seperti itu ya. Nah, kita misalnya ini PLN sudah menyala. PLN sudah menyala seperti ini. Output akan di backup kembali oleh PLN. Nah, seperti itu ya. Jadi VA protector tadi akan menunggu tegangan stabil dulu, baru akan dinyalakan outputnya. Itu kurang lebih 3 detik ya. Nah, kita asumsikan sekarang PLTS atau baterai sudah melakukan charging. Nanti di kurang lebih 40% ya, atau tegangan 47 volt, inverter akan dinyalakan lagi seperti itu. 47 volt. Nah, ini 47 volt, inverter sudah menyala, tetapi tetap di backup oleh PLN ya untuk bebannya, karena ada listrik PLN. Kalau tidak ada PLN ya PLTS seperti itu, seperti ini. Oke, ada PLN akan kembali PLN lagi, jadi PLTS masih standby. Kita naikkan lagi setelah di 80% di tegangan 48 volt ya. Tegangan 48 volt, kita coba. Nah, maaf, di tegangan 50 volt. Mohon maaf ya, di tegangan 50 volt akan dinyalakan lagi. Nah, ini kurang lebih hampir 80% ya, 50 volt otomatis berpindah ke PLTS lagi. Jadi seperti itu. Untuk secara fungsi ini normal, inverter juga normal, perpindahan auto, PLTS, PLN semuanya normal.
Oke, untuk tes fungsi sampai di sini. Nanti kita lanjutkan ke tes load atau tes beban. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.